Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur Tuhan berikan lagi kesempatan buat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dalam kekudusan. Kita datang untuk menikmati hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan, kita rasakan sukacita melimpah. Mari naikkan pujian kepada Tuhan. Ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh sorga sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kudus, kuduslah Engkau ya Tuhan. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, amin ya Tuhan. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Sorga bumi menyembah. Kembali katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh sorga sujud menyembah. Menyembah Engkau Allah semesta alam, Allah yang kudus. Haleluya. Amin ya Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, kuduslah, kuduslah Tuhan. Sorga bumi kudus, kuduslah Tuhan. Oh haleluya. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Sorga bumi menyembah. Amin ya Tuhan. Kau Allah yang kudus, layak dipuji disembah. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, Allah kami yang kudus, Allah kami yang berkuasa atas segalanya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kalau sampai saat ini Tuhan, kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya oleh karena anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang terus kami rasakan dan kami nikmati di sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kalau saat ini Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami datang beribadah kepadamu Tuhan, mengurapi setiap kami Tuhan yang beribadah pada saat ini Tuhan. Setiap kami yang melayani Tuhan adalah pengurapan Allah. Dan setiap orang-orang yang melihat ibadah ini Tuhan, yang mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus, semuanya kami adalah pengurapan daripadamu Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Suci kuduskan kami Tuhan, layakkan kami untuk kami memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersorak memuji Tuhan, naikkan pujian kepada Tuhan. Percaya pada Yesus, itulah untungku, karena Dia hiburkan hati yang susah. Haleluya, percaya pada Yesus, itulah untungku. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Hidup senang selamanya. Percaya pada Yesus, percaya pada Yesus, itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Hidup
senang selamanya. Lagi katakan, percaya pada Yesus itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku. Hidup senang selamanya. inilah untungku. Inilah untungku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Inilah untungku. Inilah Amin Tuhan. untungku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Inilah untungku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku. Ragu Amin lagi Tuhan. untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan Walau banyak dan badai menerpa, tapi ku tetap ikut dan Tuhan. badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran, Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi Amin. untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu untuk mengikutmu Yesus, karena Engkau lah jalan kebenaran. Haleluya. Engkau sahabat dalam hidup kami. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran, Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Engkau jalan kebenaran, Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. haleluya. Engkau jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Yang terindah dalam kehidupan kita ini adalah Allah kita, karena Dia selalu ada bagi kita, yang menyertai kita, yang menolong, bahkan memberkati kehidupan kita. Dan kita punya keyakinan satu waktu semua lidah akan menyembah, memuji, mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan semua lutut akan bertelut menyembah Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari naikkan pujian, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini.
yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. ku sembah Kau ya Tuhan. Amin. Kami sembah Engkau Allah kami. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, Ku sembah Kau ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu. semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari wanita saja katakan dari awal pujian ini, Kau yang terindah di dalam hidup ini, Engkau yang termanis ya Tuhan. Haleluya. Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Amin ya Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Mari kaum pria katakan, Kau yang terindah, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. sama-sama katakan, ku sembah Kau ya Tuhan. Haleluya. Kau Allah kami. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Amin ya Tuhan. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Tuhan. Amin. Ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Yesus Tuhan kami. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku.
Amin. Percaya, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Semua lutut bertelut menyembah Yesus Tuhan dan Raja. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kembali saya undang jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Nyanyikan pujian kepada Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu ya Tuhan. Kita menyembah Tuhan, siapkan hati kita terima firman Allah. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku Kembali katakan, ku rindu sabdamu ya Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Kembali katakan, ku rindu sabdamu ya Tuhan. Ku rindu firman-Mu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Rohul Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. sampaikanlah isi hati-Mu. Ku rindu menikmati sabda. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Rohul Kudus urapi hamba-Mu. Amin. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Kami rindu ya Tuhan. Haleluya. 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 Setelah kami naikkan pujian kami kepadamu Tuhan, pengagungan bagi Engkau, Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kami mau dengar lagi firman-Mu Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, kami rindu sabda-Mu, kami rindu firman-Mu. Firman itu yang mengubahkan hidup kami. Firman itu yang menuntun jalan hidup kami Tuhan. Haleluya. Firman itu yang meneguhkan kami, bahkan menegur kami ketika kami salah. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, kami rindu firman-Mu, kami rindu sabda-Mu.
Haleluya. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan sampaikan kebenaran firman-Mu, hikmat marifat Tuhan, pikiran-pikiran Tuhan, perkataan Tuhan, hati Tuhan Engkau beri bagi hamba-Mu. Haleluya. Biarlah apa yang semua akan disampaikan oleh hamba-Mu itu semua berasal dari isi hati Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami umat-umat-Mu saat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Urapi hamba-Mu secara khusus dan urapan yang sama juga boleh kami rasakan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat persilakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Haleluya. Adalah satu sukacita yang besar, Bapak Ibu Saudara, kita dapat kembali menyediakan waktu untuk beribadah dan sudah bersama-sama kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Maka kita akan mendengar firman Tuhan yang menjadi satu pengharapan bagi iman kita, sehingga apa yang kita jalani di dalam hidup ini itu tetap bersifat pasti, tidak bertanya-tanya atau bahkan tidak penuh dengan keraguan, sebab dunia tempat di mana kita hidup ini memberikan banyak sekali keraguan di dalam hidup kita. Maka bersyukurlah Bapak Ibu Saudara kita bisa tetap ada untuk beribadah bersama-sama. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu perkataan Yesus, satu ucapan khotbahnya dari sekian panjang khotbah yang Yesus berikan di atas bukit, di sebuah perbukitan di Galilea tentunya. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-6. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-6. Sebagaimana di dalam Alkitab kita, Lembaga Alkitab memberi judul tentang hal yang kudus dan berharga. Dan itu jugalah yang menjadi tema khotbah pada pagi hari ini. Matius pasal 7 ayat 6 tertulis demikian. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesus lakukan sejak ia menerima pelayanan ini dari Bapa, dan lebih khusus lagi sejak ia dibaptis, maka Yesus memusatkan perhatiannya pertama kepada orang-orang Yahudi yang berada di wilayah Galilea. Satu dari sekian banyak aktivitasnya adalah khotbah-khotbah yang diangkatnya dari tema-tema di dalam Perjanjian Lama. Salah satunya adalah rangkaian khotbah yang kita kenal di dalam Alkitab, di dalam kitab Matius ini, dari pasal 5 pasal 7, yaitu kumpulan khotbah di bukit. Memang tidak dirinci ini bukit di mana, Bapak Ibu Saudara, tapi yang jelas bahwa mengingat letak dari atau tanah di Yehuda, tanah di Israel itu lebih banyak berbukit-bukit. Maka tentu tidak sulit bagi Yesus untuk memilih dan memanfaatkan salah satu bukit dalam upaya supaya khotbahnya dapat didengar oleh banyak orang.
atau dapat mencakup banyak orang. Dan memang tidak dirinci berapa banyak orang-orang yang tertarik dengan khotbah Yesus. Ya. Tetapi yang jelas bahwa massa yang hadir di dalam khotbah Yesus ini datang dari segala kalangan. Baik dari kalangan-kalangan penting di dalam masyarakat Israel, maupun kalangan yang dianggap tidak penting atau rakyat biasa. Yesus yang mengetahui semua motivasi dari orang-orang yang datang untuk mendengar khotbah Yesus ini, mendengar khotbahnya, tentu memberi perhatian besar kepada perjanjian lama yang menjadi pegangan bagi orang Israel ini atau bagi umat Tuhan. Sejak mereka memperolehnya itu berdasarkan pengalaman di Gunung Sinai. Begitu hormatnya orang Israel ini, umat Tuhan ini dengan hukum Tuhan, dengan firman Tuhan. Maka mereka berupaya untuk selalu memusatkan perhatian, memprioritaskan Taurat itu dalam kehidupan mereka. Tetapi mungkin karena maksud hati yang baik tidak dibarengi juga dengan ketulusan, maka banyak sekali di dalam ajaran-ajaran Taurat yang pada akhirnya terabaikan motivasinya, kesungguhannya, tetapi hanya atau lebih didahulukan sekedar pemenuhan hukum-hukumnya. Itu sebabnya dari sekian banyak narasi khotbah Yesus di bukit, mulai dari pasal 5 Matius sampai pasal yang ke-7, sebenarnya Yesus menaruh perhatian kepada hukum Taurat. Mungkin bagi kita, pembaca awam, kita tidak terlalu memperhatikan kaitan antara pokok-pokok ajaran di dalam kitab Matius ini dengan pokok-pokok ajaran di dalam perjanjian lama. Tetapi hari ini dengan ayat yang kita angkat ini, yang kita bahas ini, baiklah kita atau tidak ada salahnya kita untuk melihat apa sebenarnya yang Yesus sedang persoalkan. Ya. Mengapa gaya bahasa yang dipakai oleh Yesus seperti ini di ayat yang ke-6. Yesus seperti membandingkan harta yang bernilai mahal, itu berharga, seolah diperbandingkan atau dibuat tidak ada artinya ketika diberikan kepada binatang. Padahal kalau secara umum kita memahami satu benda berharga, tentu merupakan satu upaya orang. Ya. Harta yang berharga pasti disimpan. Lalu mengapa Yesus seolah berbicara kepada orang-orang yang tampaknya seperti tidak tahu nilai satu barang? Apakah betul ada manusia-manusia yang terlalu bodoh sehingga barang yang berharga harus diberikan kepada mereka atau kepada yang tidak layak menerimanya? Di dalam kacamata kita mungkin hal itu tampak seperti satu candaan. Tetapi kalau kita menelusuri lebih jauh, apa yang disebut dengan prinsip pengajaran di dalam hukum Tuhan bagi umat Tuhan, maka kita akan menyadari mengapa Yesus sampai harus menggunakan gaya bahasa seperti ini. Ya. Karena pengistilahan-pengistilahan ini syarat dengan kritik, saudara. Sangat tajam sekali dengan kritikan. Kita lihat kembali ayat 6. Yesus berkata, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi." Dua jenis binatang yang oleh orang Israel memang diharamkan. Lalu mengapa Yesus berbicara tentang sesuatu yang berharga, lalu diperbandingkan
seolah memang sebetulnya tidak bisa dibandingkan dengan dua binatang yang sangat tidak dihargai oleh orang Israel. Karena sebenarnya entah disadari atau tidak, umat Tuhan ini dalam menghadapkan dirinya kepada hukum Tuhan, ternyata mempunyai sikap yang tidak hormat, bahkan terkesan seperti menyepelekan barang berharga itu dan memberikannya kepada mereka yang tidak layak menerimanya. Walaupun mungkin di dalam benak orang Israel sendiri mereka tidak menyadari hal itu. Tapi Yesus tahu. Dan Yesus mengamati itu. Yesus melihat kecenderungan hati seseorang, termasuk umat Tuhan. Termasuk mereka yang datang untuk mendengar khotbah Yesus di bukit itu. Nah, baiklah kita menelusuri Bapak Ibu Saudara, prinsip-prinsip pengajaran Yesus tentang harta sejak dari perjanjian lama. Supaya kita tahu apa yang sebenarnya sedang Yesus bicarakan. Dan mungkin kita juga bisa tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi di dalam pikiran dan hati para pendengarnya. Yang umumnya adalah orang Israel. Kita melihat di dalam kitab Yosua pasal yang ke-6 tentang harta di dalam perjanjian lama. Sebab sesuatu yang berharga di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ini bicara tentu tentang satu harta, barang yang kudus dan yang berharga. Maka tidak lain itu bicara sebenarnya tentang harta. Dan kita tidak boleh dengan seketika menganggap harta ini adalah uang. Walau untuk kategori umum, harta itu adalah uang. Di dalam Yosua pasal 6 ayat yang ke-19. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Tertulis firman Tuhan begini. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Cerita ini datang, saudara, ketika umat Tuhan diberi perintah untuk memerangi dan menduduki kota Yeriko. Dan kota Yeriko adalah kota yang cukup kaya, kota yang penduduknya rata-rata mempunyai barang berharga. Dan perintah yang mendahului penyerbuan ke Yeriko, walau nanti saudara akan tahu cerita lengkapnya, Tuhanlah sebenarnya yang mengambil alih peperangan itu. Sejak dari ketika pertama mereka menyerbu Yeriko itu, Tuhan sudah bekerja lebih dahulu dengan meruntuhkan temboknya. Lalu juga Tuhanlah yang membuat peperangan itu dimenangkan dengan mudah. Tetapi saudara, satu aturan yang mendahului penyerbuan itu adalah bahwa ketika nanti mereka dapat mengumpulkan harta benda dari penduduk Yeriko, maka ketentuannya adalah semua emas, perak, dan juga barang tembaga, bahkan besi, itu dinyatakan kudus bagi Tuhan. Saudara lihat ini peralihan yang begitu cepat, ya. Barang-barang ini adalah milik orang-orang yang tidak mengenal Allah. Barang itu sendiri memang tidak mempunyai hubungan atau kaitan apa-apa, saudara, memang dengan pemiliknya. Entahkah pemiliknya orang jahat, entahkah pemiliknya orang lalim, tidak serta-merta memang barang itu kemudian ikut menjadi jahat. Tetapi apa yang Alkitab tuliskan, bahwa semuanya itu kudus bagi Tuhan.
Itu maksudnya adalah segala sesuatu yang manusia bisa kumpulkan. Walaupun mereka tidak perlu mencari ke sana kemari. Setiap kali mereka menyerbu masuk ke dalam rumah orang-orang Yeriko, tentu mereka akan dapatkan benda-benda itu dengan mudah. Tapi yang jelas prinsip yang ingin ditegakkan di sini adalah bahwa kalau Allah sudah menyatakan sesuatu menjadi kudus dan milik Tuhan, maka manusia tidak boleh merasa punya hak atau mengikatkan dirinya kepada benda-benda tersebut. Lepas dari apakah dia juga mendapatkannya dengan usaha yang keras, dengan usaha mati-matian, bahkan mungkin dengan keringat dan darahnya. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, bahwa segala sesuatu dinyatakan kudus dan menjadi milik Allah, maka manusia dilarang untuk merasa memiliki hak atasnya. Jadi hal pertama, saudara, tentang harta, tentang benda-benda berharga ini adalah bahwa manusia tidak boleh merasa terikat atau menyatakan diri terikat sehubungan mungkin dengan semua usaha besarnya dan usaha mati-matiannya di dalam upaya mengumpulkan itu. Jadi ini yang pertama kita lihat. Dengan begitu kita akan tahu sebenarnya apa yang Yesus ingin bicarakan di dalam kitab Matius tadi. Yang kedua, jadi kita kumpulkan dulu data-datanya Bapak Ibu Saudara. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-5. Walau mungkin tidak semua kita akan lihat di dalam perjanjian lama. Karena cukup banyak data-data tentang harta atau barang-barang berharga. Tapi setidaknya cukup bagi kita memiliki data tentang harta itu sendiri. Maka Keluaran pasal 19 ayat yang ke-5 memberi kita satu informasi yang lain lagi. Keluaran 19 ayat yang ke-5 tertulis, jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Dari konsep ini, saudara, sampai kepada catatan di dalam Maliaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Mungkin kita tidak perlu baca ayat itu, tapi nanti Bapak Ibu Saudara bisa meliriknya, membacanya. Saya hanya ingin mengetengahkan saja satu tema besar di dalam Alkitab. Sejak dari Keluaran 19 ayat 5 sampai Maliaki pasal 3 ayat 7. Ini toh sudah berbicara seluruh perjanjian lama. Karena kitab perjanjian lama yang kita punya juga dari Kejadian sampai kitab Maliaki. Ternyata salah satu tema besarnya adalah tentang harta Allah, yaitu manusia. Lebih tepatnya, harta kesayangan Allah, harta yang berharga atau yang paling disayang, itu adalah umatnya sendiri. Karena manusia ciptaan Allah, maka tentu manusia adalah hartanya Tuhan. Ini milik Tuhan, propertinya Tuhan, milik Tuhan, kekayaan Tuhan. Maka ketika disebut di dalam kitab Keluaran 19 ayat 5, umat Tuhan itu harta kesayangan. Bukan hanya sekedar harta umum. Kita toh bisa saja memiliki harta dan mengklasifikasi harta. Mana yang kita anggap berharga, mana yang kita anggap biasa saja. Mana yang punya nilai tinggi, mana yang kita anggap tidak punya nilai tinggi. Kita bisa membedakan itu. Apalagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan bagi Tuhan dengan jelas dinyatakan yang disebut dengan harta kesayangan. Berarti ini harta yang punya nilai yang besar di hadapan Tuhan adalah umatnya sendiri. Jadi ketika harta itu disebut sebagai sesuatu yang kudus, yang harus dipisahkan dari keterikatan manusia. Yang kedua, dan harta itu sendiri bicara tentang manusia. Maka setidaknya kita memiliki satu gambaran, saudara. Bahwa ketika Yesus bicara tentang harta, maka dia bicara tentang miliknya.
dan juga tentang hak-haknya. Tapi tidak boleh diklaim sebagai milik dan hak dari orang lain. Itu dulu yang kita pahami. Walaupun mungkin ada banyak harta juga di dalam perjanjian lama yang berbicara tentang kepunyaan seseorang. Karena kalau saudara baca juga di dalam kitab 1 Raja-Raja, tentang Salomo yang punya harta juga banyak. Bahkan dia harus mencari dan menambahkan hartanya 3 tahun sekali. Sampai dengan harus mencari di satu daerah yang disebut jauh sekali dari Israel. Daerah itu memang tidak disebut dengan rinci di dalam Alkitab, tapi hanya dinyatakan jauh saja dari Israel. Maka kalaupun Salomo seolah menambahkan harta dan mengklaim menjadi miliknya, tapi tetap saja, saudara, prinsipnya, kalau bukan Tuhan yang menghendaki seseorang dapat mengumpulkan harta, maka seseorang tidak bisa mengklaim itu menjadi miliknya. Harta itu punya Tuhan. Maka, apa yang sudah diklaim menjadi milik dan hak Tuhan, kalaupun itu kemudian dapat dimiliki atau lebih tepatnya dinikmati oleh manusia, maka bukan hitungannya, sebenarnya bukan hakikatnya dari hakikat harta itu yang harus dicintai. Tapi yang dicintai sebenarnya adalah kemampuan atau ketulusan kita di dalam memanfaatkannya. Itu sebabnya kalau kita tambahkan data di dalam 1 Tawarikh pasal 29. 1 Tawarikh pasal 29. Dan kita lihat ayat ini. Di ayat yang ketiga. 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ketiga. Tertulis begini, lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Dan saudara bisa lihat ayat-ayat lain, disebutkan di sana jumlah yang tidak sedikit. Tetapi ada kerelaan di dalam pemberian itu. Karena ini yang ditekankan, saudara. Harta itu adalah hak Tuhan, milik Tuhan. Tapi ketika diberikan kepada orang percaya, secara khusus, saudara, orang percaya. Sebab kalau saya katakan semua orang, belum tentu semua orang mempunyai itikat yang baik. Tapi kepada orang percaya ini merupakan tanggung jawab. Maka jangan sampai kita mempunyai keterikatan kecuali hanya mencintai pemanfaatannya. Kecuali hanya kita terdorong untuk memanfaatkannya dengan benar. Karena ini adalah milik Tuhan. Maka dari semua pemikiran ini, konsep ini, saya ulangi saudara, dari yang pertama tadi, bahwa harta itu adalah sesuatu yang Allah kuduskan. Atau lebih tepatnya juga di dalam terjemahan Ibrani itu artinya dikhususkan sebagai milik Allah. Manusia nanti memanfaatkan. Manusia tidak boleh mengklaim itu miliknya. Itu milik Tuhan. Maka dari pemikiran ini kita bisa tahu, kita bisa memahami mengapa Yesus harus mengangkat tema ini di dalam kitab Matius tadi. Kepada semua kalangan, termasuk di dalamnya adalah kalangan pemerhati Taurat. Atau bisa saya katakan juga kalangan pengajar Taurat. Saudara mungkin mengenal istilah orang Farisi. Di dalam perjanjian baru, kelompok inilah yang disebut sebagai garda terdepan dari pengajaran Taurat Tuhan. Tetapi kalau garda terdepannya sendiri tidak bisa menjadi yang terdepan di dalam teladan, maka tentu barisan belakang kocar-kacir dan akan rusak, saudara. Maka Yesus terpanggil untuk meluruskan ajaran ini yang dalam perjanjian lama sudah cukup banyak diangkat. Tapi tadi saya katakan kita memang tidak akan mungkin bisa melihat semua. Sehingga ketika Yesus berkata,
Jangan kamu berikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi. Tidak serta-merta Yesus sedang menunjuk kepada dua jenis binatang ini secara nyata. Tetapi sebenarnya ini adalah pengistilahan yang tadi saya katakan untuk mengkritik orang Yahudi sendiri. Yang karena tidak pernah menghiraukan pemanfaatan terhadap harta mereka, yang tidak lain adalah firman Tuhan. Karena mereka sendiri, orang Farisi, adalah harta Tuhan. Jadi sudut pandangnya, orang Farisi atau seluruh umat Tuhan, atau dalam cerita ini adalah orang-orang Israel, harta Tuhan. Tetapi Allah memberikan kepada mereka harta yang lain, yang berharga, yang tidak lain adalah firman Tuhan. Jadi ini kan kepemilikan yang timbal balik. Hidup kita, harta Tuhan. Tetapi bagi kita ada harta juga, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang bisa kita klaim menjadi milik kita. Karena kuasa Tuhanlah yang menjadikan kita. Tapi orang-orang ini tidak pernah mau memanfaatkan firman Tuhan. Tidak pernah mau memanfaatkan Taurat atau ajaran firman Tuhan dengan baik. Tidak pernah terdorong untuk dapat meluruskan, membenarkan, atau setidaknya memberitahukan kebenaran kepada banyak orang. Mereka menyimpannya. Bahkan di dalam ayat-ayat lain, saudara, kalau saudara akan baca, saudara akan dapati data. Mereka bahkan menyimpang dari firman Tuhan hanya untuk mengurusi hidup. Inilah yang Yesus sedang kritik. Sebenarnya secara tajam mungkin saya bisa berkata, yang disebut dengan anjing dan babi, jangan-jangan mereka sendiri juga. Jangan-jangan mentalitas mereka yang tidak menghargai harta yang berharga ini, sehingga mereka yang merusaknya, mereka yang melukai hati Tuhan, mereka yang telah merugikan sorga dengan cara mematikan firman, dengan cara menyimpangi firman Tuhan, dengan cara melanggar firman Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, kiranya dari pemberitaan ini muncul juga satu sensitivitas di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Bahwa kalau Allah memberkati kita dengan banyak harta, harta benda yang betul-betul barang berharga, atau sebutlah itu benda bergerak atau tidak bergerak, ingatlah bahwa itu pun adalah milik Tuhan. Bukankah di dalam Yosua pasal 6 tadi kita sudah baca? Itu adalah hak Tuhan. Allah mau menambahkan atau Allah mau mengurangkannya, kita tidak boleh menyesalinya atau tidak boleh bereaksi yang tidak baik. Tapi yang jelas Allah tahu, kalau seandainya Allah tambahkan, Allah tahu apakah hati kita memanfaatkan dengan benar? Sehingga ketika ada bagian yang hilang dari hidup kita, Allah tambahkan. Itu puji Tuhan. Tapi kalau tidak, saudara, jangan sampai kita mengubur, jangan sampai kita bahkan mematikan harta ini, sehingga kita sendirilah sebenarnya yang menjadi seperti anjing dan babi ini. Entah sadar atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, harta yang paling besar yang Tuhan beri dalam hidup kita adalah firman. Karena firmanlah segala sesuatu jadi. Karena firman manusia juga hidup. Karena firmanlah manusia dibaharui. Karena firman jugalah manusia akan sempurna. Itu kita tahu di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang membuat kita ada. Firman Tuhan yang membuat kita lahir baru. Firman Tuhan yang membuat kita sempurna seperti Tuhan. Tapi bayangkan kalau firman Tuhan itu juga yang dapat menjadikan kita menjadi benda yang lebih berharga di hadapan Tuhan, dan kita kubur itu, kita remehkan itu, seperti kita berikan kepada anjing dan kepada babi, maka hidup kita yang akan terkoyak sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, bila kita menghormati firman Tuhan, kita ada karena firman. Saudara bisa kenal Tuhan dan lahir baru karena firman. Dan saudara sekarang dibimbing oleh firman Tuhan untuk menunggu satu kesempurnaan nanti. Karena kita percaya kita akan disempurnakan.
gereja Tuhan akan sampai kepada kesempurnaan. Dan siapa yang melakukan? Firman. Maka tadi saya katakan firman membuat kita ada, tercipta. Firman membuat kita lahir baru. Firman membuat kita sempurna. Kalau firman itu dikubur, kalau firman diberikan itu kepada anjing dan babi, dan jangan-jangan itu mentalitas buruk kita sendiri, maka hidup kita terkoyak seperti yang firman Tuhan katakan. Kita tidak bisa menjadi kebanggaan Tuhan. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Hidup kita ada karena Tuhan, tadi saya katakan. Maka tentu kita syukuri ini. Kita harus selalu memberikan hidup ini menjadi cahaya bagi orang lain. Karena dalam hidup kita ada Kristus. Dan Kristus itulah yang membuat hidup kita menjadi barang berharga. Kita adalah hal yang berharga di mata Tuhan. Apalagi Yesus pun sudah memberikan darahnya yang mahal. Karena kita adalah hal yang berharga bagi Tuhan. Maka hiduplah saudara sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga tidak ada salahnya setiap kali kita menjalani hidup ini, bangun pagi memulai aktivitas, kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari yang Tuhan beri. Terima kasih untuk pekerjaan Tuhan di dalam hidupku, sehingga selangkah demi selangkah, aku berjalan, aku beraktivitas, orang dibangunkan. Aku melakukan pekerjaanku sendiri, atau juga bahkan melakukan pekerjaan Tuhan, orang lain pun turut dikayakan, turut dibangunkan. Dan itulah sebenarnya yang Yesus tunggu. Karena hidup kita betul-betul menjadi barang berharga yang menyenangkan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyi satu pujian yang berkata, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Keberadaan kita adalah pekerjaan Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari Kemurahan-Mu Haleluya. lebih dari hidup. Terima kasih. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih Haleluya. dari hidup. Nyanyikan lagi Bapak Ibu Saudara dengan sebuah persembahan kepada Tuhan. Hidup kita adalah Dari hidup, Haleluya. kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau,
sekali. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Haleluya. lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yesus. Sebagaimana saudara sudah dengar firman Tuhan, kita ada karena firman. Dunia juga ada karena firman. Kita hidup dan lahir baru karena firman, supaya kita menyenangkan Tuhan juga dengan firman Tuhan. Sampai kelak hidup kita menjadi sempurna, sama seperti Tuhan. Itu juga karena firman Tuhan. Firmanlah harta kita yang sesungguhnya. Firmanlah barang berharga bagi kita. Ditaruhnya barang berharga bagi kita, karena kita adalah hartanya Tuhan. Maka jangan sia-siakan hidup. Jangan sampai hidup kita mengubur cahaya kilau dari harta berharga yang kita punya. Dalam mulut kita selalu menjadi kesenangan Tuhan. Pikiran kita menjadi kesenangan Tuhan. Hidup kita menjadi kesenangan Tuhan. Kalau kita menjadi kesenangan Tuhan, kita pun akan bisa menjadi berkat bagi yang banyak orang. Yang dalam hidup kita selalu ada kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Karena lidahku memuji Tuhan. Lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Bahwa lidahku memuji Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Berikan hidup untuk Tuhan. Lakukanlah pekerjaan untuk Tuhan. Sekalipun kita bekerja untuk diri sendiri, lakukan itu untuk Tuhan. Karena kita ada oleh karena Tuhan. Sebab anugerah-Mu Haleluya. ku ada karena kasih-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Dengan pengertian kita naikkan pujian ini lagi. Haleluya. Anugerah-Mu ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus.
ada karena anugerah-Mu. Ku ada Haleluya. sebab anugerah-Mu. Ku ada Kami bisa menikmati hidup kami karena Tuhan. Yesus. Ku berterima Haleluya. kasih buat Haleluya. kasih-Mu. Sekarang jadikan hidup ini kenikmatan bagi Terima Tuhan. kasih Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Haleluya. Hanya karena anugerah-Mu kami ada. Hanya anugerah-Mu Anugerah-Mu saja buat membuat kami ada. hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. 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 Engkau tahu hati kami Tuhan. Engkau melihat sendiri. Engkau yang kenal pribadi kami. Lebih dari kami mengenal diri kami sendiri. Ampuni kami jika dalam hidup ini kami hanya mengejar apa yang mendatangkan kesenangan bagi hidup kami. Bahkan yang cenderung kami pamerkan kepada orang lain. Karena kami merasa hanya kami yang punya harta yang paling berharga dibanding yang lain. Kiranya firman-Mu mengingatkan kami bahwa kamilah harta yang berharga di hadapan Tuhan. Dan untuk itu Tuhan berikan firman dalam hidup kami supaya kami bisa menyimpan firman Tuhan ini sebagai harta yang berharga. Dan hidup kami dibentuk, hidup kami diubahkan, hidup kami dibaharui, hidup kami disempurnakan supaya juga menjadi kebanggaan Tuhan. Karena kamilah harta sesungguhnya, harta kesayangan Tuhan. Tolong umat-Mu ya Tuhan. Supaya dalam hidup ini kami mengutamakan firman. Kami mengutamakan Engkau lebih dari segalanya. Kami mungkin lupa. Kami mengutamakan hal lain. Karena itu langsung berhubungan dengan hidup. Itu langsung berhubungan dengan kebutuhan hidup. Kami seringkali lupa. Kami mengutamakan hidup kami sendiri. Karena itu harus kami habiskan untuk keperluan-keperluan sehari-hari. Tapi kiranya firman Tuhan menegur kami dan memberi kami satu dorongan. Kamilah harta yang Engkau sayangi. Kamilah harta yang berharga bagi-Mu Tuhan. Itu sebabnya Engkau beri firman dalam hidup kami. Engkau izinkan firman tumbuh dan berkembang dan berbuah. Supaya hidup kami juga menjadi harta yang menyenangkan Tuhan. Tuhan tolong umat-Mu. Supaya di dalam semua pekerjaan yang kami lakukan. Kami tetap melakukannya seperti kami melakukan kepada Tuhan. Apa yang kami buat. Pelayanan-pelayanan kami sekalipun Tuhan percayakan. Kami juga ingin melakukannya hanya untuk Engkau, bukan untuk kami. Kami bekerja, kami mendapat upah. Kami bahkan bisa mengumpulkan harta. Itu juga datang dari Tuhan dan dimanfaatkan sebenarnya untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Bukan hanya semata-mata untuk kenikmatan hidup kami. Tuhan tolong kami, supaya kami selalu menyenangkan Tuhan. Tolong umat-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada. Baik jemaat GPDI Ketapang, Keramat dan juga Neosoho. Baik juga anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Siapapun yang mendengar firman Tuhan dan mengikuti ibadah ini, Tuhan berkati. Dibentuk oleh firman Tuhan. Dipakai menjadi alat Tuhan. Dan dituai oleh Tuhan sebagai harta kesayangan. Karena kami mencintai Engkau, mencintai firman Tuhan. Pagari hidup umat-Mu,
Kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada. Di dalam aktivitas-aktivitas yang jauh maupun yang dekat juga Tuhan pelihara. Hindarkan dari segala bahaya dan celaka perbuatan jahat orang lain. Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan di KPDI Keramat, Ketapang, dan Neosoho. Tuhan berkati pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Engkau yang punya gereja ya Tuhan. Engkau yang punya umat-Mu. Engkau yang akan menambahkan dan terus menambahkan dan menyempurnakan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu. Berkati dengan segala kecukupan kebutuhan mereka. Berkati dengan kesejahteraan, berkati dengan sukacita, berkati dengan umur panjang, berkati dengan kebahagiaan, berkati dengan lebih dari apa yang bisa kami ukur, yang bisa kami timbang ya Tuhan. Berkat Tuhan mengkayakan kami. Berkati ya juga Tuhan keluarga dari gembala, Tuhan berikan kesehatan selalu pada Bapak Gembala. Tuhan sehat-sehatkan dan Tuhan dapat berikan pewahyuan tentu. Walaupun di dalam kesusahannya, kami percaya Tuhan masih dapat bekerja di dalam hidupnya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan akhiri ibadah ini. Dan kami akan memohonkan berkat untuk umat Tuhan dimanapun mereka berada. Maka Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya bersama berkata, Amin.